Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Sanair dan para fresh graduate yang mana sedang menantikan kapan jadwal resmi pendaftaran CPNS maupun P3K di tahun 2024 tahun ini, yang diinformasikan bahwa ini dimulai pada bulan Maret bulan depan. Nah, tentunya semua Bapak Ibu fresh graduate dan honorer tengah bersiap-siap untuk mempersiapkan segala syarat administrasi dan hal lainnya yang mendukung Bapak Ibu untuk bisa mendaftar mengikuti seleksi CPNS maupun P3K di bulan Maret ketika sudah dibuka pendaftaran. Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya ini adalah satu hal yang memang selalu dikejar dan dicari setiap tahunnya, kapan ada lowongan untuk pendaftaran ASN, ya, CPNS maupun P3K. Nah, untuk hal tersebut supaya lebih jelas, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. jpnn.com menunukan memuat satu informasi penting terkait dengan rekrutmen calon aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini, yang mana hal ini dimulai pada bulan Maret. Di sini disampaikan bahwa pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2024 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 akan digelar 3 kali. Itu adalah sesuai dengan program pemerintah pusat, PKN dan Menpan RB yang bergelut untuk menyelenggarakan hal ini. Berikut ini adalah jadwal pendaftaran CPNS di tahun 2024, demikian juga dengan P3K 2024 yang digelar 3 kali, di mana periode pertama, jadwal pengumuman dan seleksi administrasi, seleksi CPNS dan P3K kedinasan akan dimulai pada minggu ketiga bulan Maret 2024. Itu untuk periode pertama. Periode kedua, pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan P3K yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024. Jadi itu jadwalnya Bapak Ibu. Periode ketiga atau periode terakhirnya jadwal pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan P3K pada bulan Agustus 2024. Namun hingga saat ini belum ada kepastian tanggal berapa pendaftaran CPNS 2024, demikian juga dengan P3K. Untuk itu tentunya kita dituntut untuk bersabar sejenak ya sambil menunggu keputusan kapan kira-kira dimulai pendaftarannya. Terkait dengan seleksi calon aparatur sipil negara 2024, pemerintah Kabupaten Nunukan mengajukan 1.000 lebih formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2024 dan P3K 2024. Jadi kuotanya Bapak ini di Nunukan ada 1.000. Tahun ini kami mengusulkan 2 formasi baik untuk calon pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dan perjanjian kerja yang mendaftar CPNS maksimal usianya 34 atau kurang dari 35 tahun, sedangkan P3K berusia 35 tahun ke atas. Ini kata Kepala BKPSDM Kabupaten Nunukan, Surai di Nunukan pada hari Kamis 22 Februari 2024. Jadi dari 1.000 lebih alokasi formasi yang diajukan kepada
Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 300 diantaranya adalah formasi calon pegawai negeri sipil atau formasi CPNS untuk tahun anggaran 2024. Dia mengatakan formasi calon pegawai negeri sipil atau formasi CPNS 2024 hanya untuk pelamar dengan jenjang pendidikan minimal sarjana strata 1 atau S1. Itu untuk CPNS. Itu tegas disampaikan Bapak ya, untuk CPNS itu wajib formasi S1. Jenjang pendidikan minimal pendaftaran calon pegawai negeri sipil adalah strata 1 atau S1, kata dia. Adapun formasi P3K 2024 tidak hanya bagi formasi guru dan tenaga kesehatan. Dia memastikan formasi teknis juga mendapat kuota untuk diseleksi. Nah, artinya Bapak Ibu, untuk formasi ini bukan hanya satu sisi, tetapi semua sisi yang ada honorer, yaitu baik guru, tenaga kesehatan maupun tenaga teknis. Pada tahun 2023 yang lalu, kuota tenaga teknis hanya 25 formasi. Tahun ini diperkirakan mencapai 200 formasi. Lalu formasi tenaga kesehatan dan guru dipastikan lebih dari 200 formasi. Itu untuk yang diperkirakan ya mencapai 200 formasi. Beliau mengatakan kita sudah usulkan masing-masing formasi baik untuk seleksi calon pegawai negeri sipil atau seleksi CPNS maupun untuk pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau seleksi P3K, kita sementara menunggu persetujuan atau keputusan dari Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau keputusan dari Menpan RB pungkasnya. Nah, Bapak Ibu, tentunya ada satu pertanyaan tentang hal ini. Yang sudah jelas untuk kualifikasi akademik untuk seleksi CPNS dan P3K, yaitu untuk CPNS hanya menerima S1. Tetapi belum dikatakan untuk P3K. Kenapa? Karena memang mungkin dikaji bahwa para honorer itu yang akan melamar jalur P3K bukan hanya berpendidikan S1, dan bahkan banyak yang berpendidikan di bawah S1 seperti sekolah SD, SMP, dan SMA. Nah, tentunya karena untuk CPNS selain versi dengan honorer, karena honorer adalah jalur khusus, maka tentunya pada pertemuan ini itu lain pembicaraan. Tetapi yang jelaskan di sini di tahun 2024 di Kabupaten Nunukan ada formasi CPNS, demikian juga dengan formasi P3K. Saya yakin juga bahwa daerah lain semuanya pada mengusulkan dan membuka formasi CPNS maupun P3K untuk bisa dilamar oleh para fresh graduate, apalagi para honorer yang sedang menantikan pengangkatan peralihan status dari honorer menjadi ASN. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.